sang legenda yang tak pernah mati. Di tengah bisingnya kota Hong Kong pada tahun 1940, lahirlah seorang bayi laki-laki di San Francisco yang kelak akan mengguncang dunia dengan kepalan tangannya. Namanya Lee Junfen, namun dunia mengenalnya sebagai Bruce Lee. Sejak kecil, Bruce dikenal keras kepala, cepat marah, dan tidak bisa diam. Ia sering terlibat perkelahian di jalanan, hingga akhirnya ayahnya membawa Bruce berguru pada Master Ip Man, ahli Wing Chun yang legendaris. Di sanalah Bruce belajar bahwa bela diri bukan hanya tentang memukul, tetapi tentang memahami diri sendiri. Ketika remaja, Bruce pindah ke Amerika Serikat. Di sana, ia kuliah di University of Washington sambil mengajar bela diri untuk bertahan hidup. Dari ruang kecil di Seattle, ia menanamkan filosofi yang kemudian mengguncang dunia. Jeet Kune Do dan seni bela diri tanpa batas, bebas, dan menekankan efektivitas di atas bentuk. Jadilah seperti air, katanya. Air menyesuaikan diri, tapi juga bisa menghancurkan apapun. Karier aktingnya dimulai di Hollywood lewat peran sebagai Kato dalam serial The Green Hornet. Namun, peran kecil itu tak cukup untuk menampung ambisinya. Hollywood masih menutup pintu bagi bintang berdarah Asia, jadi Bruce kembali ke Hong Kong, tempat ia akhirnya menjadi legenda. Dalam waktu singkat, dunia menyebut namanya dengan hormat. Film demi film Ines The Big Boss, Fist of Fury, 1972, Way of the Dragon, Nimes 1972, Nimes sukses besar. Dan puncaknya Enter the Dragon 1973 menjadikan Bruce Lee ikon global, simbol kekuatan, kebebasan, dan kebanggaan Asia. Di balik layar, Bruce adalah suami yang hangat bagi Linda Emery dan ayah penyayang bagi dua anaknya, Brandon Lee dan Shannon Lee. Ia sering berlatih bersama Brandon, mengajarinya disiplin, keseimbangan, dan makna sejati dari keberanian. Brandon kecil tumbuh memandang ayahnya sebagai pahlawan bukan hanya di layar, tapi juga di kehidupan nyata. Namun, pada 20 Juli 1973, dunia terhenti. Bruce Lee meninggal secara mendadak di usia 32 tahun di apartemen aktris Betty Ting Pei. Laporan resmi menyebutkan pembengkakan otak akibat reaksi obat, tapi banyak yang tak percaya. Ada yang bilang ia diracun, ada yang bilang ia dikutuk, bahkan ada yang menyebutnya dibun-bun karena menolak tunduk pada kekuasaan. Apakah ini memang kekejaman pemerintah Cina? Iklan dulu ya, yuk yang belum follow, di-follow dulu akun saya @mobil_mewah1, @serbe-serbi, @fastforwardproperty. Meski raganya tiada, semangat Bruce tak pernah padam. Ia menjadi legenda, guru, dan inspirasi lintas generasi. Tahun-tahun berlalu. Putranya, Brandon Lee, tumbuh dewasa dan mengikuti jejak ayahnya. Dengan wajah tampan dan bakat luar biasa, Brandon mulai meniti karier di Hollywood. Film Showdown in Little Tokyo dan Rapid Fire menegaskan bahwa darah sang naga memang mengalir di dalam dirinya. Puncak karirnya datang saat ia membintangi The Crow 1993. Namun, takdir seakan berulang. Saat syuting, peluru asli tertembak dari senjata properti dan Brandon tewas di lokasi, di usia 28 tahun. Dunia kembali berduka. Banyak yang menyebutnya kutukan keluarga Lee. Tapi bagi Linda dan Shannon, mereka bukan kutukan, melainkan dua jiwa besar yang hidup terlalu cepat, tapi membakar terlalu terang. Kini, patung Bruce Lee berdiri di tepi pelabuhan Hong Kong, memandang jauh ke lautan. Dan mereka tetap jadi legenda sampai sekarang.